Shalom. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang milikilah hidup yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita bisa sampai di tahun 2023 di akhir bulan Juni, itu karena semua anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Beberapa hari yang lalu kita mendengar berita duka ya, yang tidak disangka-sangka dan tidak dipikir-pikirkan bahwa kejadian itu akan terjadi. Gara-gara apa? Layang-layang. Kita tidak tahu hidup manusia itu seperti apa. Alkitab mengatakan manusia itu seperti uap, sebentar saja lenyap. Seperti rumput yang pagi mekar, sore udah layu dibakar. Nggak tahu. Siapa yang tahu? Nggak pernah kita kepikiran gara-gara benang layangan. Itu sangat-sangat di luar pikiran. Mungkin kalau orang tua terus sudah sakit, sudah berkali-kali masuk rumah sakit, anak-anak mungkin sudah menyiapkan hati. Betul? Tapi kita juga doakan yang terbaik supaya sembuh. Tapi kalau itu pun, ini orang tua, ini anak-anak. Bahkan ada yang baru lahir saja meninggal. Belum sempat menghirup napas mungkin 3-5 menit meninggal. Kematian itu adalah misteri ilahi. Kelahiran juga itu misteri. Mungkin sekarang bisa kita janjian ya. Oh, kita nanti sesar ya tanggal segini, kita tentukan. Tapi siapa yang tahu? Oh, saya mau sesar di tanggal cantik ya. Tapi siapa yang tahu? Kematian, kelahiran itu semua misteri, Bapak Saudara. Jangan pernah mengandalkan apa yang kita punya sekarang. Kamu punya apa? Saya tidak punya apa-apa. Harusnya kita ngomong begitu. Yuk kita baca. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Yeremia bilang diberkati. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Yeremia bilang seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi akar-akarnya itu ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir, amin, tidak khawatir, amin, dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia menulis ini kepada orang-orang Israel yang mereka sedang dalam pembuangan. Mereka mencari-cari Tuhan, mereka merasa disesak. Tapi Yeremia ngomong, yuk kalau kamu mengandalkan Tuhan, tuh, kita akan selalu berbuah. Amin. Katakan kanan kirinya, berbuah. Berbuah. Kalau udah selalu berbuah dalam hal apapun, dalam hal pekerjaan, dalam hal keluarga, dalam sekolah kita akan jadi pemenang. Makanya kuncinya cuma satu, mengandalkan Tuhan. Tapi dalam kenyataan orang Kristen, berapa banyak orang Kristen yang mengandalkan kekuatannya sendiri? Coba slide yang kedua. Pertanyaannya, sudahkah kita sadar bahwa hidup di dunia ini tidak kekal? Apakah kita sudah memiliki cara hidup yang mengandalkan Tuhan? Ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, saya juga. Apakah saya sudah memiliki cara hidup yang mengandalkan Tuhan? Kadang sudah, kadang belum. Kadang timbul, kadang tenggelam. Kadang muncul, kadang tidak muncul. Saya sangat terberkati. Yang ketiga, apakah komitmen yang kita lakukan sebagai bukti mengandalkan Tuhan dalam hidup? Apa bukti kita dalam hidup ini kalau kita ngandalin Tuhan? Jangan cuma ngomong gitu. Biasa orang ngomong, nah tuh, no action, talk only. Ngomong doang. Iya, saya percaya sama Tuhan Yesus, tapi ketika sakit datang ke dukun.
Iya, saya percaya Tuhan Yesus ketika kesulitan keuangan bukan datang ke siapa, tapi datang ke Gunung Kawi. Hal kekayaan, iblis pernah ngomong sama Yesus waktu dicobai di padang gurun. Oi, Yesus tuh kutunjukkan segala kemuliaan di dunia ini. Aku bisa kasih ke kamu kalau kamu sujud menyembah saya. Yesus ngomong apa? Manusia tidak makan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, buat apa kita tidak memikirkan tentang kekekalan? Padahal di dunia ini kita tidak kekal gitu. Kalau begitu Pak, tidak usah kerja. Oh, enggak juga begitu. Orang yang enggak kerja jangan dikasih makan. Nah, Alkitab juga ngomong gitu. Artinya apa? Harus balance. Selanjutnya, setiap kita pasti pernah mengalami Tuhan, amin. Entah kapanpun, entah pas masih remaja, waktu dewasa, bahkan waktu masih anak-anak. Iman tanpa mengalami Tuhan itu sebuah kelemahan. Kenapa? Itu hanya dengan knowledge saja, hanya pengetahuan. Iman tanpa pengalaman, sebuah pengalaman intim dengan Tuhan, itu cuman ahli-ahli Taurat dan Farisi. Jago, iya, ahli Taurat jago, Alkitab jago, iya. Ayat-ayat hafal, sebut aja satu kata, pasti tahu dia sambungannya. Tapi gak pernah intim sama Tuhan. Itu gak diajarkan di sekolah Alkitab teologi. Dosen saya pernah bilang begini, Nak, kamu belajar bahasa Ibrani, Yunani bisa dipelajari. Setahun kamu gak baca, kamu lupa, bisa dipelajari lagi. Tapi yang namanya sekolah kehidupan, peristiwa pengalaman bersama Tuhan saat ini, tahun ini, hari ini tidak bisa diulang di tahun depan saat tidak bisa. Kalau tentang pelajaran bisa kita ulang, tapi pengalaman bersama Tuhan itu intim dan pribadi. Bahkan suami istri pun tidak tahu. Hanya dia dengan Tuhannya yang tahu. Pak, gimana ya? Kenapa saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyembah tadi sebelum? Karena saya rindu kita semua mengalami Tuhan. Bukan hanya di Komsel Laskar Kristus, di Damai Kristus, tapi di semua jemaat. Amin. Kita rindu gitu loh. Kita rindu kekristenan ini mungkin kita sudah jengah gitu ya. Jengahnya apa? Mungkin karena ada tante corona kemarin kita agak tertata, agak terliturgi, nggak boleh lama-lama ibadah, salaman nggak boleh, ngomong nggak boleh, pakai masker. Gimana kita mau penyembahan bebas pakai masker? Tapi sekarang ini waktunya Tuhan, amin. Pemulihan terjadi, amin. Bagaimana putus ibau bisa pulih? Itu dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Jangan suruh orang lain dulu. Kamu nggak ke gereja, ayo ke gereja. Tapi dirinya sendiri ke gereja, tapi tidak intim sama Tuhan. Pelayanan, ke gereja, bahkan berkhotbah, itu semua pekerjaan Tuhan. Kalau saya berkhotbah pintar, bisa ngomong karena saya sekolah. Guru itu pintar karena ya sudah baca dulu, muridnya belum baca. Tapi ada beberapa murid yang lebih pintar dari gurunya. Karena apa? Karena gurunya jarang baca. Nah, itu yang bahaya. Nah, makanya kita perlu update itu dalam dunia pendidikan, apalagi dalam dunia firman Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak memagari diri dengan pengetahuan Alkitab, nanti Bapak Ibu Saudara bisa goyang sendiri. Seperti yang sering disaksikan Bapak Gembala di media sosial itu sekarang gampang. Kalau zaman dulu, pengajaran-pengajaran sesat itu mungkin kita dengar, di sana ya ada saksi Yehova, di sana ya. Sekarang kita bisa nengok sendiri. Kalau kita tidak mengagari diri dan tidak mengandalkan Tuhan, habis kita. Lanjut. Keinginan untuk mengalami Tuhan tanpa iman itu hanyalah angan-angan. Nah, gini loh. Aku pengen mengalami Tuhan, tapi dia tidak punya iman. Iman dalam Kristus dia tidak ada. Itu cuma angan-angan. Sama aja dengan kayak gini. Aku pengen makan nasi goreng, tapi tidak mau beli nasi goreng. Gimana? Lanjut. Mengalami Tuhan tanpa tindakan iman adalah kekosongan. Siapa?
Salomo salah satunya. Bahwa Salomo ini adalah raja yang berusia 19 tahun ketika jadi raja. Oke? Bapaknya itu Daud, usianya 30 tahun. Posisi Daud mau ngasih kerajaan ke Salomo, ini lagi kritis keadaan politik di kerajaan itu. Lagi gonjang ganjing. Bahkan kakaknya yang bernama Adonia itu sudah memproklamirkan diri, saya yang gantikan bapakku, akulah rajanya. Dia udah panggil beberapa nabi-nabi, panglima-panglima, jenderal-jenderal. Kita buka yuk, 1 Raja-Raja pasal 2. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Coba dibuka 1 Raja-Raja 1 ayat 1 supaya kita tahu keadaan Daud ketika umur 70 tahun. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lanjut. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku seorang perawan muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Lanjut. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang anak gadis cantik yang didapatlah Abisak gadis Sunam, lalu dibawanya kepada raja. Lanjut. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Sampai dicarikan gadis perawan untuk menyelimuti supaya dia duduk di pangkuan supaya tetap hangat Raja Daud. Mungkin nih ring satunya Raja Daud ngomong, aduh gimana Raja Daud gak usah mati dulu. Ini belum selesai urusan kerajaan ini sama siapa? Sama Salomo apa sama Adonia? Ini lagi ruwet. Gimana ini? Umur 70 tahun Daud itu sudah lemah. Sedangkan Abraham 70 tahun baru dia berjalan ke tanah Kanaan. Dipanggil dari Ur Kasdim. Perbedaan yang sangat mencolok. Oke, pesan Daud kepada Salomo. Lanjut. 1 Raja-Raja 2 ayat yang kedua. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lanjut. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkan tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta Israel. Singkatnya, Salomo melakukan ini di awal-awal masa dia jadi raja. Kerajaannya semakin besar, bahkan banyak hal-hal yang dia capai lebih dari bapaknya. Bahkan dia membangun bait suci. Tetapi Salomo tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupnya. Ketika dia belum jadi apa-apa, ketika dia masih muda, masih anak-anak umur 19 tahun, ketika dia berharap kepada Tuhan, tidak tahu mau mengatur kerajaan seperti apa, dia berharap penuh sama Tuhan. Tuhan kasih hikmat sama dia dan dia jadi raja yang bisa membangun bait Allah. Dan Tuhan dua kali. Ada yang pernah ketemu Tuhan 2 kali? Ada? Tidak ada. Salomo ketemu Tuhan 2 kali. Dia punya pengalaman. Tapi akhir hidupnya dikatakan, dicatat di kitab Raja-Raja, dia menyembah berhala. Dibahas oleh Bapak Gembala kemarin. Serong kepada berhala-berhala. Meskipun tidak tercatat secara eksplisit, secara tersurat di Alkitab. Mungkin ketika dia mau mati, ini pendapat penafsir-penafsir, dia menulis kitab Pengkhotbah dan dia ngomong begini, segala sesuatu sia-sia, bahkan kekayaan apapun itu sia-sia, dan hatinya kembali kepada Tuhan. Nanti kalau kita di surga ketemu Salomo, ditanya, Salomo gimana nuan akhir hidupnya? Karena Alkitab tidak mencatat secara eksplisit. Nah, itu contoh yang slide tadi Om.
mengalami Tuhan tanpa tindakan iman, kosong. Siapa? Raja Salomo. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang saat ini, kapan pertama kali kita jatuh cinta? Saya suka bilang sama istri saya, cinta itu dibangun setiap hari. Amin. Begitu juga dengan Tuhan. Yang masih pacaran-pacaran ini langsung ketawa, ingat pacarnya. Oh iya, saya itu kalau nggak SMS, nggak WA itu nggak enak gitu loh. Itu masih pacaran. Coba kalau udah 10 tahun nikah, istri di mana, pulang sama siapa, dari gereja entah aku pergi kemana. Nah, duli lagi. Tapi apakah dengan Tuhan kita begitu? Hubungan sama orang yang kelihatan aja kita nggak baik, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan. Seharusnya kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia memiliki hubungan yang baik dengan sekelilingnya. Amin. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan, anak dengan anak, orang tua dengan menantu, dengan semuanya. Harus memiliki hati yang besar. Rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau mau ngotot-ngototan, enggak selesai. Sampai perang dunia ke-10 juga kalau sama-sama ngotot, enggak ada yang ngalah, enggak selesai. Lanjut. Memiliki kesadaran bahwa hanya karena anugerah kita jadi anak-anak Allah. Amin. Kita semua anak-anak Allah, amin. Bukan artinya Allah beranak banyak, bukan. Anak-anak Allah ini saya jelaskan, kita bisa jadi anak Allah karena Yesus. Amin. Iya loh, enak loh. Di kekristenan ini bisa manggil Bapa dimanapun. Ada satu orang jemaat, Pak, kesaksiannya. Waktu saya di titik nol, saya tutup pintu kamar saya. Saya berdoa, saya baca firman Tuhan. Rindu saya, itu karena saya di titik nol. Kalau saya tidak mengalami titik nol, mungkin saya tidak ingat Tuhan lagi. Apakah kita harus sampai di titik nol? Apakah kita harus dihantam oleh masalah yang besar supaya kita berbalik kepada Tuhan? Bukankah enak ketika kita diberkati, ketika kita jadi orang yang bisa memberkati banyak orang, kita juga tetap hidup di dalam Tuhan. Jangan sampai Tuhan kasih sakit dulu baru kita bertobat. Tuhan kasih bangkrut dulu baru kita bertobat. Tuhan berikan malapetaka dulu baru kita bertobat. Jangan. Coba baca ayat yang pertama tadi Om. Saya buktikan ada benang merah perjanjian lama dan perjanjian baru. Kisah 2, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlahnya mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000. Ketika Petrus berkhotbah ini ya, ketika Roh Kudus turun, ketika mengalami Tuhan, ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, 3.000 orang. Di jemaat mula-mula bertambah setiap hari. Mereka ngapain? Jemaat mula-mula yang mengandalkan Tuhan, mereka ngapain? Ada. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua dan rasul-rasul mengadakan banyak tanda dan mukjizat. Di Ulangan itu ketika anak lembu emas Musa naik ke Gunung Sinai, mereka cari yang namanya anak lembu emas, buat patung anak lembu emas, lalu Allah menghukum mereka 3.000 orang mati. Ketika jemaat mula-mula bertambah 3.000, di perjanjian lama ketika orang Israel meninggalkan Tuhan, 3.000 orang. Lanjutnya, nah lihatlah betapa besarnya kasih. Kasih di sini pakai kata agape yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut apa? Anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia, kosmos tidak mengenal. Ginoske berasal dari kata ginosko kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Jadi dunia itu gak bisa mengenal Tuhan karena mereka tidak berasal, tidak dianggap anak-anak Allah. Tapi undangan untuk menjadi anak-anak Allah itu untuk semua orang. Amin. Mau agama apapun itu diundang jadi anak-anak Allah. Tapi ada satu syaratnya. Apa? Coba lihat.
Nah, undangan menjadi anak-anak Allah bersifat universal. Setiap manusia adalah ciptaan Allah, namun tidak semua manusia bisa jadi anak-anak Allah. Gimana? Karena ada syaratnya. Apa syaratnya di Roma 8 ayat 14? Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena apa? Iman di dalam Yesus Kristus. Ini berita baik. Berita baik artinya semua orang tetangga kita mau agama apapun bisa jadi anak-anak Allah. Syaratnya ini. Yuk, mereka nggak kenal karena nggak ada yang ngasih tahu. Nah, kata mengenal itu dilihat dari kegiatannya. Kata kerja ini menunjukkan kepada kejadian waktu sekarang. Itu yang ginoske sama eknos. Slide selanjutnya juga. Nah, ginosko ini apa? Memperoleh pengetahuan dari pengamatan atau pengamatan pribadi sehingga dapat memahami secara utuh. Jadi orang-orang yang bisa jadi anak-anak Allah itu harus punya pengetahuan. Oke? Tentang siapa? Tentang iman kepada Yesus. Harus mengamati, bahkan punya pengalaman pribadi sehingga dapat memahami siapa Yesus. Amin. Kalau kita mau jadi anak-anak Allah, yuk kita punya pengetahuan oke, tapi juga harus mengalami. Lanjut, di dalam manusia itu ada yang namanya hati nurani. Amin. Kalau orang-orang bilang itu apa ya, hati kecil kah, padahal dia enggak tahu bentuknya kecil apa besar. Makanya hati nurani di dalam bahasa Ibrani itu tertulis matspun. Matspun itu kompas. Kompas hati nurani itu kompas bagi jiwa. Tuh saya cari animasinya itu, dia mikir, aku melakukan hal yang baik apa hal yang buruk ya. Itu fungsi hati nurani. Anak-anak Allah punya hati nurani. Setiap orang semua punya. Bahkan yang di luar agama Kristen pun ada yang kelakuannya lebih baik, ada. Karena apa? Dia punya hati nurani. Tapi apakah hati nuraninya diisi dengan firman Tuhan, kebenaran akan firman Tuhan kepada Yesus Kristus? Nah, ini persoalannya. Lanjut. Nah, ini dia. Persoalannya di sini. Semua manusia punya hati nurani. Bahasa Yunaninya sunaidesis tadi. Itu cendelanya adalah mata. Cendelanya adalah telinga. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu yang mewarnai jiwa kita. Kalau jiwa itu udah diisi terus dan jadi formula, jadi di dalam hati nurani kita. Hati nurani ini tempat komunikasi Allah. Roh Tuhan ada di hati nurani. Sejelek-jeleknya penjahat, dia tidak akan bunuh anaknya. Iya loh, film-film itu ya, tidak tahu yang sebenarnya. Tapi ada juga bapak yang bunuh anaknya juga ada. Tapi di dalam setiap hati manusia itu pasti ada yang namanya kecenderungan untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Di dalam kekristenan, kalau kita setiap hari yang kita lihat, yang kita tonton, yang kita dengar, yang kita kerjakan setiap hari itu adalah hal-hal yang buruk, maka jiwa kita itu akan berwarna buruk. Dan kita mungkin sekali kita nyuri, hati nurani ngomong, jangan itu enggak boleh dosa. 2 kali, 3 kali, lama-lama tumpul hati nuraninya. Enggak apa-apa kok. Toh aku nyuri juga enggak ada yang tahu. Awal-awal takut. Lama-lama biasa. Makanya kenapa banyak generasi-generasi muda, banyak yang putus sekolah SMP, mungkin SMA juga. Karena apa? Masih pacaran, berduaan malam-malam, dibilang orang tua pulang jam 9, enggak pulang-pulang. Hati nuraninya enggak didengerin. Sebenarnya setiap manusia itu punya penjaganya sendiri. Itu siapa? Hati nurani. Tapi mau dengar enggak dia dengan hati nuraninya? Saya juga belajar dalam hal ini. Bukan artinya saya terus menerus setiap hari mendengarkan hati nurani. Jangan melakukan yang jelek, lakukan hal yang baik. Kita semua belajar setiap hari. Lanjut. Keuntungan menjadi keluarga Allah, masuk dalam kehidupan kekal bersama Allah. Amin. Kehidupan di dunia enggak kekal, di surga yang kekal. Amin. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan?
Puji Tuhan, amin. Jangan sampai gini loh, ke neraka nggak mau, tapi ke surga pun nggak niat. Nah, dia mau kemana ini? Ke neraka nggak mau, ke surga pun nggak niat. Gimana? Apa? Nantilah urusan surga-surga. Saya masih muda, hidup cuman sekali, bebaskan. Woi, gaji 5 juta sebulan habiskan, nggak mikir masa depan. Lanjut, menjadi ahli waris dan menerima warisan kekal. Nanti boleh dibaca di Roma. Lanjut, memiliki cara hidup keluarga Allah, yaitu saling mengasihi. Nah, kata mengenal di sini sama pakai kata ginosko tadi. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Lanjut, nih kasih yang dinyatakan dalam hubungan. Hukum Taurat tergenapi dalam salib. Hukum yang pertama sampai yang keempat mengasihi Allah, itu yang ke atas. Hukum yang kedua itu hukum yang kelima sampai 10, mengasihi sesama. Jangan sampai kita di gereja itu seperti malaikat itu yang sering kita lihat, tapi di luar ternyata kita lebih garang dari setan, ya kan, bahaya itu. Malaikat aja minder gitu loh. Lanjut, mengasihi bukan sekedar perbuatan baik. Ingat ya, orang yang berbuat baik belum tentu mengasihi. Benar? Saya baik sama kamu, tapi kamu juga baik sama saya ya. Yang terjadi di Galatia. Apa? Pengajar-pengajar palsu itu berusaha memuji-muji siapa? Jemaat Galatia supaya apa? Supaya dia juga muji. Yuk kita jadi orang Kristen tapi yang melakukan juga adat-adat Yahudi. Oh, kamu begini-begini. Ternyata minta dipuji. Nah, perbuatan baik itu tanda tanya. Tidak semuanya itu tulus. Ada yang bulus gitu ya. Tindakan mengasihi berasal dari isi hati dan kehendak Tuhan. Kalau orang yang mengasihi pasti dia berasal dari isi hatinya. Belajarlah memahami isi hati dan kehendak Tuhan, maka kita dapat mengasihi. Lanjut, ekspresikan kasihmu dalam hubungan sesama. Kasih bersifat kekal, kasih merupakan karakter. Ekspresi kasih terbaik yang adalah memberikan waktu yang kita miliki. Hal yang paling mahal di dunia ini itu bukan duit, Bapak Ibu Saudara. Apa? Waktu. Amin. Saya sering bilang sama istri saya, Lepin itu manja benar sama mamanya. Lalu mamanya bilang, ada saatnya nanti dia enggak manja-manja lagi sama aku. Oh, benar juga. Kalau Darlin itu manja sama saya. Kita kalau tidur tuh pasti Darlin dekat saya, Lepin dekat mamanya. Ada saatnya mereka enggak manja. Waktu dengan anak-anak itu sangat penting. Bisa kita kasih uang ke anak-anak, tapi kita enggak bisa kasih waktu. Sama aja kita tidak mengasihi. Justru menjerumuskan. Waktu itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita tabung. Betul? Uang bisa ditabung. Kita kembali ke waktu yang lain tidak bisa. Makanya bukti kasih yang paling baik adalah memberikan waktu. Waktu untuk siapa? Waktu untuk Tuhan. Waktu untuk siapa? Waktu untuk jemaat-jemaat yang mungkin mereka sedang berduka, kita datang menghibur. Waktu untuk apa? Waktu kepada sanak saudara kita. Waktu untuk apa? Waktu kepada anak-anak kita. Lanjut. Efesus 5 ayat 1-2 saya baca lagi. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Terakhir ini, nah, manfaat memiliki persekutuan yang kuat yaitu mempraktekkan kasih, mengambil bagian dalam misi Kristus, bisa jadi tangan, kaki dan matanya dan menjadi penjaga bagi yang lain. Baiklah kita tetap di dalam komunitas kita dan kita saling memperhatikan satu sama lain. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.